Jadi beberapa hari terakhir saya tuh penasaran sama satu hal, yaitu gimana sih sebenarnya algoritma YouTube itu bekerja. Hal itu bikin saya akhirnya memutuskan untuk melakukan riset. Caranya dengan bolak-balik mencari di berbagai buku, sumber, nontonin video tutorial, dan juga bahkan melakukan eksperimen kecil-kecilan. Nah, setelah itu saya menemuin beberapa hal menarik tentang cara kerja algoritma YouTube yang menurut saya wajib untuk kalian ketahui. Tapi tenang aja, tujuan saya bikin video ini bukan pengen ngajarin kalian untuk jadi ahli YouTube, karena saya sendiri juga masih struggle buat dapetin viewers ya. Cuman saya ngerasa sayang banget kalau misalnya informasi yang sudah saya dapatkan saya bagikan. Karena siapa tahu ya, hasil riset saya ini bisa nambah insight atau masukan buat perkembangan di channel YouTube kalian. Jadi gini guys, YouTube itu ibarat mak comblang yang super pinter. Dia itu nyocokin penonton sama video-video yang kemungkinan bakal disukai sama penonton dan juga bakal mereka tonton. Tujuannya simple, biar orang-orang itu betah nonton di YouTube dan balik lagi untuk terus menonton. Pertama, YouTube tuh nggak pilih kasih ya, sistemnya nggak punya preferensi ke jenis video tertentu atau format tertentu, mau video panjang, mau video pendek, atau short sekalian, itu semuanya punya potensi dan peluang yang sama ya untuk mendapatkan rekomendasi. Yang penting adalah performa video dan personalisasi penonton. Artinya, seberapa video kita cocok sama histori tontonan atau minat si penonton itu sendiri. Ada 3 faktor utama nih yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, video yang pernah disukai sama penonton. Jadi kalau penonton itu pernah nonton dan suka, kemungkinan besar video serupa bakal direkomendasiin sama YouTube lagi. Yang kedua, video yang sering ditonton sama penonton barengan. Jadi kalau ada video A dan video B itu sering ditonton bersamaan, sistem bakal ngenalin video B ke penonton A. Dan juga sebaliknya. Yang ketiga, channel atau topik yang sering ditonton. Nah, ini penting, sistem bisa nganalisa topik favorit penonton dan nyocokin konten yang relevan buat mereka. Lanjut ke cara YouTube ngukur performa video. Jadi saat video kamu direkomendasikan, YouTube itu ngelihat respon dari penonton untuk mengukur keberhasilannya. Contohnya, mereka nonton atau enggak. Terus yang kedua, berapa lama mereka menonton. Terus yang ketiga, apa mereka nge-like atau bahkan nge-dislike video. Itu bisa jadi sebuah feedback atau masukan buat YouTube ya. Semua itu dihitung terus buat nentuin apakah video kamu ini layak untuk direkomendasikan ke khalayak yang lebih luas atau enggak. Nah, setelah yang saya jelaskan semua itu tadi, itu ada juga faktor dari luar yang mempengaruhi jumlah tayangan. Yaitu yang pertama adalah minat topik. Kalau topikmu itu lagi banyak dicari, peluang naiknya itu lebih besar, teman-teman. Yang kedua, kompetisi. Semakin banyak channel yang bahas topik serupa, makin ketat juga persaingannya. Yang ketiga, itu tren musiman. Misalnya video soal liburan cenderung ramai di saat akhir tahun atau saat-saat memasuki saat liburan ya. Jadi apa yang bisa kita lakuin sebagai content creator? Nah, ini ada beberapa tips yang sudah saya kumpulkan. Yang pertama, fokus pada audiens. Kita harus cari tahu apa yang disukai oleh penonton, kemudian kita bikin konten yang relevan dengan kesukaan mereka itu. Terus kedua, kita bisa pantau performa video. Kita lihat video mana yang paling disukai dan sering ditonton ulang. Terus yang ketiga, kita juga harus belajar tentang tren dan menguasai minat penonton. Jadi kita bisa lakuin berbagai eksperimen dengan berbagai topik dan format yang mungkin lebih disukai dan lagi hits gitu ya. Itu bisa mendorong rekomendasi video kalian. Nah, itu tadi adalah sebagian kecil dari apa yang sudah saya pelajari soal algoritma YouTube. Intinya, kita bisa fokus aja untuk bikin konten yang bermanfaat dan relevan buat audiens. Kalau video kita menarik, sistem rekomendasi tentu akan mengenali video kalian cocok atau sesuai dengan minat atau yang dicari oleh penonton, dan itu akan membuat video kalian direkomendasikan. Nah, mungkin itu adalah hasil riset yang bisa saya bagikan kepada kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa tinggal like, share, dan juga subscribe ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, kritik, atau saran, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.